ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 13 dan Ibu RT 13 beserta seluruh jajaran pengurus ke-RT-an 13 melalui majelis malam hari ini, mari kita doakan mudah-mudahan Bapak RT 13 dan Ibu RT 13 dan seluruh pengurus RT 13 mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kemudahan urusan warganya, Allah berikan kemudahan urusan keluarganya. Amin ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram, para alim, para ulama, para guru, para masyayikh, para ajengan, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di lingkungan RT 13, Al-Mukarram Bapak Ustadz Yadi, juga Al-Mukarram Bapak Ustadz Masruhi, juga Bapak Wahyu, Bapak Mukhlasin, dan seluruhnya para tokoh agama, Ketua Majelis Taklim Nurul Iman dan Ketua Majelis Taklim Qurrata A'yun, seluruh pengurus Majelis Nurul Iman dan seluruh pengurus Majelis Qurrata A'yun yang ada di RT 13 ini, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batinnya. Allah selalu berikan kemudahan dalam setiap urusannya. Allah mudahkan urusan dunianya, Allah mudahkan urusan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Jamiah Hadroh, pimpinan daripada Ustadz Kirno dan seluruhnya, mudah-mudahan, saya ngomong apa ini? Anak apa bapak ini? Kalau ngelihat yang belakang kan anak-anakku itu, yang di depan ini-inikku. Anak-anakku ini
Jamiah Hadro ini mudah-mudahan kalian menjadi generasi-generasi yang terus menyiarkan sholawat sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah mencintai kita semuanya, amin ya rabbal. Sahibul bait kita malam hari ini Bapak Mukhlisin, Bapak ini Muslihin, Mukhlasin, banyak banget di sini. Ada Pak Muhlasin, ada Bapak Muslihin dan Ibu Ngopi, Ibu Mopi De Putria. Sudah Bapak Muslihin sekeluarga yang alhamdulillah malam hari ini menjadi wasilah Allah kumpulkan kita di kediaman beliau dalam rangka walimatul khitan. Mari kita semuanya sebagai tamu yang hadir, dari awal sampai akhir doa kita satu, kita wasilahkan kepada Allah untuk keluarga besar Bapak Muslihin. Mudah-mudahan beliau punya hajat, Allah lancarkan hajatnya. Beliau punya hajat, Allah mudahkan hajatnya. Beliau punya hajat, mudah-mudahan Allah sampaikan hajatnya. Bapak Muslihin dan Ibu, mudah-mudahan Allah lindungi umur berduanya, Allah lindungi jiwa raganya, Allah lindungi lahir batinnya, Allah lindungi jasmani dan rohaninya, Allah lindungi keluarganya, Allah lindungi rumah tangganya, Allah lindungi pekerjaannya, Allah berkahi rizkinya, Allah berkahi pekerjaannya, Allah berkahi rumah tangganya, Allah berkahi keturunannya, Allah berkahi anak-anaknya. Wabil khusus yang diniatkan malam hari ini Ananda Arsaka Bi Rabbani yang alhamdulillah sudah dihitan. Alhamdulillah sudah selesai melaksanakan hitan. Kita doakan Ananda Arsaka ini mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang membahagiakan kedua orang tuanya, menyenangkan hati kedua orang tuanya, menyejukkan pandangan kedua orang tuanya. Ananda Arsaka ini menjadi sebab Allah mudahkan semua urusan orang tuanya, Allah mudahkan rizki kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kelak pada saatnya Ananda Arsaka ini mampu menjaga kehormatan dirinya, kehormatan kedua orang tuanya, kehormatan agamanya, kehormatan negaranya, amin ya rabbal. Para jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang alhamdulillah malam hari ini Allah takdirkan kita bisa bertemu, Allah izinkan kita bisa ngaji bersama, Allah perkenankan kita bisa silaturahmi, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk terus menambah amal-amal soleh ini. Mari kita jadikan majelis malam hari ini sebagai wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah lindungi umur kita semuanya, Allah lindungi jiwa raga kita semuanya, Allah lindungi lahir batin kita semuanya, Allah lindungi jasmani dan rohani kita semuanya, Allah lindungi keluarga kita semuanya, Allah lindungi rumah tangga kita semuanya, Allah berkahi rizki yang Allah berikan kepada kita semuanya, Allah berkahi keturunan kita, Allah lindungi anak-anak kita, Allah lindungi keturunan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat, istri kita selamat dunia akhirat, suami kita selamat dunia akhirat,
anak-anak kita selamat dunia akhirat, orang tua kita selamat dunia akhirat, guru-guru kita selamat dunia akhirat, mertua kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan keluarga kita dicatat oleh Allah keluarga yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, tidak ada kalimat paling indah, tidak ada lafaz paling sempurna, tidak ada ucapan yang paling baik kecuali kalimat alhamdulillahi rabbil. Puja-puji itu mutlak milik Allah semata. Apapun pujian kita itu hakikatnya mutlak milik Allah. Allah memuji dirinya memang mutlak milik Allah. Allah memuji makhluknya hakikatnya Allah memuji dirinya. Makhluk memuji makhluk hakikatnya makhluk memuji sang penciptanya. Makhluk memuji Allah memang kewajiban makhluk memuji sang pencipta. Oleh karenanya alhamdulillahi rabbil alamin. Allah berikan kita panjang umur. Alhamdulillah. Yang kedua Allah berikan kesempatan ya Pak, Bu, ini yang selalu saya sampaikan. Orang itu kalau ditakdirkan ahli ngaji, apapun caranya Allah punya jutaan cara bagaimana caranya kita kumpul ngaji. Orang itu kalau ditakdirkan ahli silaturahmi, apapun caranya Allah punya jutaan cara bagaimana caranya mengumpulkan kita bersilaturahmi. Maka oleh karenanya kesempatan yang baik ini nikmat yang paling besar. Kenapa? Perhatikan, Allah berikan kesempatan, kita punya kemauan. Bagaimanapun Allah kasih kesempatan, kalau kita nggak punya kemauan tidak akan pernah ngumpul di PIR 2 ini. Sebaliknya kita punya kemauan tapi Allah nggak ngasih kesempatan, nggak akan pernah kita kumpul di PIR 2 ini. Apa yang menjadikan kita kumpul di PIR 2 ini? Ada kesempatan yang Allah berikan, ada kemauan yang kita punya. Kesempatan dan kemauan menyatu malam hari ini. Inilah yang menyebabkan kita bisa kumpul di kediamannya Bapak Mukhlisin ini, Bapak Muslihin ini. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Maka ini harus direnungkan. Artinya apa? Berapa banyak Allah ngasih kesempatan tapi orangnya tidak mau. Sebaliknya berapa banyak orang punya kemauan tapi Allah nggak kasih kesempatan. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan, kita punya kita punya kemauan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seperti ini terus istiqomah sampai kita meninggal dunia. Amin. Mudah-mudahan seperti ini, senang ngaji, senang ke majlis, senang baca Quran, senang baca sholawat. Mudah-mudahan menjadi warisan terindah yang nanti akan dikerjakan oleh anak-anak kita. Amin ya rabbal. Maka selalu saya katakan begini Pak, ukuran kita menjadi orang tua yang sukses menyelamatkan anak dunia akhirat bukan sekarang,
Sekali lagi, bukan sekarang. Ukuran kita menjadi orang tua yang menyelamatkan, sukses menyelamatkan anak dunia akhirat, ukurannya bukan sekarang. Kapan? Nanti 30 tahun yang akan datang. Begitu kita sudah masuk liang lahat, bapaknya sudah almarhum, ibunya sudah almarhum, ternyata anaknya masih sujud kepada Allah, masih ruku kepada Allah, masih senang baca Quran, masih senang ngaji, masih senang ke majelis. Baru nanti ada kalimat orang tuanya sukses menyelamatkan anaknya dunia akhirat. Jadi kalau sekarang punya anak rajin ke musola, jangan bangga dulu. Jangan-jangan bapaknya galak banget. Ada anak rajin ke TPA, jangan bangga dulu. Jangan-jangan emaknya bawel. Nanti, ayo, nanti begitu kita sudah masuk liang lahat, kita punya anak 3, abang, teteh, dede, kita sudah masuk liang lahat. Ternyata 3 anak bersaudara ini tetap rukun, guyup, saling tolong menolong di antara 3 anak ini. Kemudian ibadahnya cakep, sholatnya bagus, ngajinya bagus, ke majelisnya masih rajin, sujudnya cakep, rukuknya cakep. Bahkan 3 bersaudara ini lalu kompak mengadakan haul orang tuanya tiap tahun. Baru nanti kita dapat sertifikat almarhum dan almarhumah sukses menyelamatkan anaknya dunia akhirat. Amin. Lalu sekarang tugasnya apa Pak Ustadz? Sekarang tugas kita tirakat Pak. Tirakat, bagaimana caranya anak bisa sukses selamat dunia akhirat. Gampang kok idahnya. Pingin anak seneng jamaah, orang tuanya rajin jamaah. Pingin punya anak seneng sedekah, orang tuanya rajin sedekah. Pingin punya anak seneng ngaji, orang tuanya harus seneng ngaji. Pingin anak seneng tahajud, orang tuanya rajin tahajud. Selesai. Anak itu bagaimana orang? Jelas? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Yuk, niat Majelis Nurul Iman hidupkan untuk tirakat. Majelis Qurrata Ayun hidupkan untuk tirakat. Malam Senin pengajian Nurul Iman. Ngapain ngaji Nurul Iman? Ingin nyelamatin anak. Ingat Bapak, Pak, kalau ngaji malam Senin ingat, saya ngaji malam Senin dalam rangka ingin menyelamatkan keturunan saya dunia akhirat. Amin. Kita tidak pernah tahu anak yang sekarang kelonan sama kita tiap malam, 20 tahun yang akan datang itu mungkin umur 25, 26, 27, 28, 29, 30. Apa masih sujud apa tidak kepada Allah? Maka tuntutannya jelas. Apa? Orang tua yang soleh. Perhatikan doanya. Rabbana, ayo yang hafal. Rabbana hablana min wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Ingat, punya anak yang muttaqina imama itu tergantung kepada Rabbana hablana min azwajina, tergantung orang tuanya. Maka selalu saya sampaikan, ini kata-kata saya nggak pernah saya hilangkan. Apa? Kesolehan orang tua akan memberkahi keturunan. Kesolehan anak akan menyelamatkan kedua orang tuanya. Orang tuanya selamat karena anak-anaknya soleh. Orang anaknya berkah karena orang tuanya soleh.
yang ngomong bukan saya, yang ngomong Quran. Surat Al-Kahfi, wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana abuhuma sholiha. Ingat cerita di dalam Al-Kahfi itu, ada anak yatim yang punya harta warisan dan harta warisannya tersimpan. Kenapa tersimpan harta warisan ini? Karena dulu orang tuanya orang tua soleh. Ternyata sebagian tafsir mengatakan, Pak, ternyata bukan orang tua kandung. Apa? Orang tua 7 keturunan di atasnya. Artinya apa? Bapak, kakek, bapaknya kakek, kakeknya bapak, kakeknya kakek, dan terus ke atas. Ternyata benar kata orang-orang tua kita, 7 turunan itu tidak menghilangkan ke bawahnya. Kenapa? Ini surat Al-Kahfi menceritakan keberkahan orang, keberkahan anak itu karena kesolehan kedua orang tua. Orang tua yang soleh menentukan keberkahan anak. Kesolehan anak akan menyelamatkan kedua orang tua. Amin. Jelas ini. Ini harus saya tanamkan dulu. Ini motivasi dulu. Supaya kita berusaha tirakat. Kalau orang tua zaman dulu, Pak, kakek nenek kita, tirakatnya dengan berpuasa berhari-hari, tirakatnya dengan zikir bermalam-malam. Untuk orang KSB sudahlah, yang penting istiqomahkan pekerjaannya. Senang tahajud, istiqomahkan tahajudnya. Senang duha, istiqomahkan duhanya. Senang baca Quran, istiqomahkan baca Qurannya. Senang sedekah, istiqomahkan sedekahnya. Senang Senin Kamis, istiqomahkan Senin Kamisnya. Insya Allah, mudah-mudahan anak kita dijaga oleh Allah. Bapak Muslihin hari ini mengungkapkan rasa syukur. Perintahnya umum. Dengerin nih dulu nih, supaya nggak salah paham. Perintahnya umum. Apa perintahnya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Supaya tidak menyalahkan walimah dulu. Ini apa sih pakai walimah? Zaman Nabi nggak ada walimah, supaya nggak gampang nyalain. Ini saya dengerin dulu. Perintahnya umum. Kalau perintahnya umum ya terserah. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Kalau kau mendapatkan nikmat, ucapkan. Ucapkan itu 2 bahasa. Ada mengucapkan secara lisan, ada mengucapkan secara sikap. Bapak Muslihin mengungkapkan rasa syukurnya dengan sikap. Apa? Ngadain acara malam hari ini. Ini dalam rangka ungkapan rasa syukur. Ya, artinya apa? Ini acara apa? Ini acara apa? Ini ungkapan rasa syukur. Mengamalkan ayat Allah. Perintahnya wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Ayo pahami dulu. Perintahnya umum. Kalau kau dapat nikmat, ucapkan. Ucapkan itu ada pakai lisan, ucap itu pakai sikap. Maka ada kalimatnya ulama begini nih. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ungkapan secara sikap lebih diterima daripada cuman ungkapan secara lisan. Artinya apa? Syukur itu bukan cuman dengan kata-kata, tapi syukur itu buktikan dengan nyata. Syukur itu bukan cuman diucapkan, tapi syukur itu dengan tindakan. Syukur itu bukan cuman dengan kata-kata, tapi syukur itu harus ungkapan nyata. Malam hari ini Bapak Muslihin mengungkapkan dengan nyata, dengan sikap, mengundang semuanya hadir malam hari ini dalam rangka mensyukuri nikmat. Apa nikmatnya? Alhamdulillah
arsaka disunat, sunatnya sukses. Kalau umpama kemarin disunat kepotong semuanya, apa ada acara walimah Pak? Ada enggak? Ada enggak? Umpama kemarin dibawa ke dokter, tahu-tahu dokter salah motong, kepotong semuanya, apa ada syukuran? Enggak ada. Yang ada kita datang jenguk ke rumah sakit semuanya. Jelas apa tidak? Ayo bedakan. Ini walimah dalam rangka ungkapan rasa syukur, tidak perlu diperdebatkan. Jelas? Jelas apa tidak? Ya, ada walimatus syafar karena mau pergi haji, dia ngungkapin rasa syukurnya karena dikasih nikmat mau pergi haji. Ada ucapan walimatul akikoh, dia mengungkapkan rasa syukur. Kenapa? Karena anak tidak diberikan anak atau oleh Allah dianugerahi putra atau putri. Jadi ini ya, jadi ungkapan rasa syukur itu umum. Maka saya katakan ini bukan dibagi-bagi, bukan. Setelah turun syariat Allah itu ada 4. Ini bukan dibagi-bagi, bukan. Setelah turun supaya kita tidak menjadi manusia yang kaku. Setelah turun syariat itu dibagi 4. 1, ada syariat Allah, Allah sendiri nentuin waktunya, Allah sendiri nentuin tempatnya. Manusia tidak dikasih kebebasan. Apa itu? Haji. Kapan? 9 Dzulhijjah. Di mana? Di Arafah. Tidak ada Arafah, tidak ada haji. Tidak ada 9 Dzulhijjah, tidak ada haji. Itu haknya Allah. Allah tentuin waktunya, Allah tentuin tempatnya. Apa? Haji. Ada orang Islam kaya raya lalu ngomong, daripada kita nunggu lama-lama haji, ayo kita bikin padang Arafah di Cilengsi Jonggol sana. Sahabat tidak? Sahabat tidak? Pahami, ada syariat Allah yang Allah tentukan waktunya, Allah tentukan tempatnya. Manusia tidak diberikan kebebasan untuk menentukan. Haji. 2, ada syariat Allah, Allah tentukan tempatnya tapi waktunya diserahkan kepada manusia. Apa itu? Umroh. Kapan? Kapan aja. Di mana? Di Mekah. Enggak boleh di luar Mekah, harus di Mekah karena tempatnya Allah yang nentuin. Waktunya mau Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Safar, Mulud, Rajab, Sya'ban, Ramadan, pada Isya, pada Maghrib, pada subuh, siang, sore, terserah. Waktunya manusia yang nentuin, tapi tempatnya Allah yang nentuin. Jelas apa tidak? Ada syariat Allah yang ketiga, yang nentuin waktunya Allah, tempatnya terserah. Apa itu? Sholat 5 waktu dengan puasa Ramadan, Allah yang nentuin waktunya. Duhur di waktu duhur, asar di waktu asar. Nggak ada. Boleh nggak saya kerjain duhur di waktu subuh? Nggak ada. Kenapa? Allah nentuin waktunya. Tempatnya terserah. Di rumah monggo, di masjid lebih afdol, di jalanan boleh, di rest area silahkan, di parkiran nggak ada masalah, dimanapun bumi Allah silahkan, mau sholat dimanapun terserah, tapi waktunya harus ngikutin Allah. Apa? 5 waktu. Puasa Ramadan harus di waktunya Allah yang nentuin. Mau di mana puasa terserah. Mau di kota, di luar kota, di pegunungan, di pesisir, di kampung, di desa, dimanapun puasa silahkan, tapi waktunya tetap bulan Ramadan. Berapa Pak sudah? Berapa sudah? 3. 1, Allah tentuin waktu dan tempatnya. 2, Allah nentuin tempat tapi waktunya kepada manusia. 3, Allah nentuin waktu tapi tempatnya manusia. Yang keempat sekarang,
waktu dan tempat diserahkan ke manusia, terserah. Apa itu? Ngaji Quran. Di mana? Di mana aja, kapan? Kapan aja. Dzikir di mana aja, kapan? Kapan aja. Jelas. Berdoa di mana aja, kapan? Kapan aja. Doa di gang, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Ini kita doa di gang nih. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Di gang boleh. Waktunya pada Isya, boleh apa tidak? Boleh, silahkan. Kata Allah silahkan. Waktu saya serahkan kepada kamu, tempat saya serahkan kepada kamu. Jadi ada syariat Allah yang waktu dan tempatnya diserahkan kepada manusia. Silahkan. Bapak mau baca Quran malam boleh, baca Quran siang boleh, di rumah boleh, di perjalanan boleh, di mobil boleh, dimanapun tempatnya terserah. Jelas ini, jelas. Jadi malam hari ini Majlis Nurul Iman, Majlis Qurrata A'yun sepakat dalam rangka hajatnya Bapak Muslihin, kita ngadain acara, kita kumpul malam Ahad tanggal 2. Pak RT dan Bu RT sepakat, akhirnya ada malam ini. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Ya, jadi persilahkan. Mau ngaji kapan terserah. Mau di tempat ngajinya di mana terserah. Mau berdoa kapan terserah. Mau tempat doa dimanapun terserah. Yang penting dengar nih, saya tidak pernah khawatir doa saya diterima atau tidak diterima oleh Allah. Yang saya khawatirkan, hati saya sudah tidak mau berdoa lagi. Saya tidak pernah takut zikir saya diterima atau tidak diterima oleh Allah. Itu haknya Allah. Mau nerima itu haknya Allah, tidak diterima itu haknya Allah. Yang paling saya takutkan, hati saya sudah tidak mau berzikir lagi. Ayo saudara-saudara, supaya ngaji malam hari ini ada yang kita bawa, bukan cuman berkat. Jelas, berkat sudah pasti. Sudah pasti berkat. Ini yang di depan Bapak ini sudah dimakan belum? Belum makan. Yang di depan Bapak ini berkah. Nanti yang dibawa pulang berkat. Mau berkah mau berkat. Ya sudah makan itu. Ini kalau dibawa pulang nggak berkah lagi ini. Bu, bu. Kalau ibu-ibu itu kan bawa tas tuh biasanya. Bu, dimakan. Dimakan enggak? Dimakan supaya berkah. Kok berkah Pak Ustadz? Iya. Ini kan didoain dari tadi ini. Subhanallah, mulai dari baca Fatihah ke Yadi tadi, alhamdulillah. Setelah itu ke Pak Ustadz Kirno baca sholawatan. Subhanallah, ini disolawatin, ini air yang di depan saudara ini disolawatin, iya, dibacain Fatihah, iya, masya Allah. Jadi insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah berkah, amin. Saya kalau berdoa begini Pak, ya Allah ya Rabb, jadikan air ini sebagai penawar untuk penyakit apapun yang ada di dalam tubuh saya. Kenapa? Air, Fatihah, doa, rumah sakit, dokter, bidan, obat, itu cuman wasilah, itu cuman perantara. Penentu kesembuhan adalah Allah. Kalau kata Allah dengan minum air putih sembuh, insya Allah sembuh, insya Allah, dengan keyakinan kita. Maka selalu saya kalau nemu air putih kayak begini, doanya cuman satu Pak. Saya kalau nemu air putih kayak begini dimanapun, di majelis manapun, doa saya cuman satu, ya Allah ya Rabb, jadikan air ini sebagai penawar ya Allah. Seandainya di dalam badan saya ada penyakit, jadikan air ini sebagai penawar untuk membersihkan badan saya dari penyakit. Amin. Ya Rabbal
Diminum, jangan dibuang, kadang-kadang ditinggal. Jangan ditinggal. Dibawa air itu, zikir dibawa, sholat dibawa, insya Allah mudah-mudahan berkah, amin ya rabbal alamin. Jam berapa ini? 9:30, 5 menit lagi ya. Tadi kan baru motivasi muqaddimah itu. Tadi muqaddimah. Oh udahan ya Pak ya. Pasti diantara Pak, ini kapan selesainya sini ya Allah. Kaki udah mulai ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Pak, saya kalau ngaji itu nggak pernah lama Pak Wahyu. Kenapa? Saya sangat mengerti perasaannya jamaah. Mereka ini kan dari mulai isya, dari maghrib duduk kayak begini nih. Kalau saya kan datang sudah setengah perjalanan, sudah setengah acara saya datang. Ini kaki sudah berapa kali ganti-ganti ini. Jelas apa tidak? Hah? No, Pak Kirno kan pura-pura itu kakinya begitu tuh. Itu kalau duduk di belakang udah kaki udah selonjoran itu. Iya, maka kadang Pak Ustadz kok ngajinya sebentar. Lah saya ngaji lama bisa aja, tapi kan saudara yang dari tadi ini duduk dari tadi bertahan nih, ya? Sila kayak begini ini kalau bertahan 3 jam berarti sehat. Sehat atau tidak? Siapa yang bawa acara nih? Pak siapa? Pak Sugi ini sehat ini, dari mulai belum orang datang nih udah datang duluan ini. Udah di pagi malah. Subhanallah, ya. Saya tuh nggak mau, saya bilang sama pembawa acara, sama Sahibul Bait, saya tuh kalau ada acara di atas panggung saya tuh sungkan Pak. Udah kayak raja aja di atas, terus kayak ada jarak gitu. Mohon maaf ya, ini mungkin nyiapin panggung dari hujan-hujan tadi itu ya. Udah dibagi. Saya mohon maaf ya yang capek-capek ngerapin panggung. Wah Pak Ustadz saya capek-capek ngerapin panggung sampai hujan-hujan, nggak ditempatin, enggak. Saya kalau ngaji di atas panggung tuh kayak tinggi banget, terus kayak ada jarak gitu loh. Maka saya kalau ngaji mendingan duduk di bawah itu, insya Allah. Ya, saya mohon maaf ya, ya Pak, saya mohon maaf ya. Baik, saya cuman mengungkapkan satu ayat. Ini kan berkenaan hitan ini selalu berhubungan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nabi yang penuh dengan pengorbanan. Apa yang tidak dikorbankan oleh Nabi Ibrahim itu Pak? Nabi Ibrahim itu pernah berkorban 1000 kambing, 300 sapi, 100 ekor unta. Ayo bayangin, mau nggak kita kalkulasi kira-kira ya? Kita kalkulasi dengan kita saat ini. Kalau 1 kambing 4 juta kali 1000 kambing 4 miliar Nabi Ibrahim berkurban. Kalau sapi harganya 30 juta, udah paling murah aja lah 25 ya, yang kurus-kurus kering begitu tuh ya. 25 juta kali 100, 2,5 miliar, berarti 6 miliar setengah sudah. Kalau onta yang harga 50 juta kali 100 berarti 5 miliar. Subhanallah, Nabi Ibrahim pernah berkorban 11 miliar. Apa bandingannya sama kita ini ya? PRT, T lagi. Ya, ketika itu semuanya pada heran. Jangankan penduduk bumi, penduduk langit heran. Segitunya Ibrahim itu. Nah, keluar kata-kata Ibrahim ini, namanya kalau istilahnya Betawi, keluar kaulnya ini. Keluar ucap. 1000 kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta, belum ada apa-apanya di tangan saya. Andaikan saya punya anak
lalu Allah minta dikorbankan, saya siap korbankan tuh anak demi Allah. Nah, ini namanya ucap, kaul. Punya kaul, nazar kalau bahasa kita, nazar kalau bahasa Betawi kaul. Keburu nazar, kenapa? Wajar, karena Nabi Ibrahim berkeyakinan gak bakalan punya anak. Kenapa? Karena Siti Sarah mandul. Nabi Ibrahim sudah tua, gak mungkin punya anak. Tetapi Allah ngasih jalan lain, beliau punya anak lewat istri keduanya namanya Siti Hajar. Lahirlah Ismail. Jelas apa tidak? Perjalanan Nabi Ibrahim dari kampung Babilonia di Irak sampai ke Palestina jaraknya 3000 kilo. Jakarta Banyuwangi 3 kali bolak-balik. 3 kali Jakarta ke Banyuwangi, Banyuwangi Jakarta, Jakarta Banyuwangi, 3000 kilo jalan kaki. Doanya cuma satu. Apa? Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Itu doang doanya. Minta anak yang soleh. Nih kalau bahasa kita nih, ini bahasa kita nih, kita bahasakan, konversikan ke Indonesia. Ya Allah, saya minta anak yang benar. Saya tidak minta anak yang pinter ya Allah. Biarin gak pinter, yang penting bener. Daripada dia pinter gak bener, lebih baik bener sekalipun gak pinter. Biarin gak pinter-pinter amat, yang penting tuh anak bener ya Allah. Daripada anak tuh pinter tapi gak bener, lebih baik bener sekalipun tidak. Terjawab apa tidak? Berdoanya umur 40 tahun, dijawabnya umur 80 tahun. Kapan? Begitu Ismail umur 13 tahun, lalu Allah berkata, ya Ibrahim, aufi binadrik, penuhi nadarmu. Ibrahim bingung, nadar apa ya? Ya namanya manusia sudah 40 tahun, nadar apa ya? Maka ada malam tarwiyah, ada malam arafah, ada malam kurban. 3 malam baru yakin kalau nadarnya adalah minta supaya anak dikorbankan. Ketika dikorbankan itu anak, Nabi Ibrahim masih bertanya, hai anakku Ismail, sini nak, sini nak, ada apa bah? Abah 2 hari ini galau nak. Galau kenapa bah? Abah mimpi nak. Mimpi apa bah? Mimpi berkorban. Gampang bah, abah kan biasa berkorban, tinggal beli sapi, tinggal beli onta, tinggal beli kambing. Bukan itu masalahnya nak. Masalahnya yang abah kurbankan tuh kamu bah. Ini perintah siapa? Ini perintah Tuhan kita nak, Allah. Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai abah, kalau ini memang perintah Allah, jangan kate badan Ismail bah, nyawa Ismail silahkan dikorbankan demi Allah. Subhanallah. Berlinang air mata Nabi Ibrahim, lalu berkata, ya Allah ya Rabb, ini doa 40 tahun yang lalu. Pak, Nabi Ibrahim, Nabi, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, anaknya Nabi, cucunya Nabi Ibrahim, doa 40 tahun baru diijabah. Lu siapa? Hari ini ada masalah, hari ini juga doa, hari ini juga minta diselesaikan. Kata Allah, emang gue budak lu? Inilah yang saya maksud. Doanya sekarang, nanti dikabulkannya 30 tahun yang akan datang. Ayo, hai orang-orang tua, usikum wa iyaya bitaqwallah. Jangan nunggu anak punya masalah baru kita nyari Allah. Tapi sebelum masalah itu datang, kita sudah mesra dengan Allah. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Ayo,
Nabi Ibrahim doanya 40 tahun baru dikabul. Nih sekarang nih, ya apa yang terjadi di Mekah itu doanya Nabi Ibrahim 3000 tahun yang lalu. Rabbi ja'al hada baladan aminan warzuqhum, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman, kau berikan rizki dari segala penjuru. Lihat Mekah, tidak ada kebun pepaya, pepaya sedunia ada di Mekah. Tidak ada kebun jeruk, tapi jeruk sedunia ada di Mekah. Tidak ada kebun apel, tapi apel sedunia ada di Mekah. Perhatikan, mata uang mana yang gak ada di Mekah itu? Coba perhatikan, mata uang sedunia ada di Mekah. Dari mana? Padahal tanah yang tandus awalnya. Tapi ini doanya Nabi Ibrahim 3000 tahun yang lalu. Ayo kita sebagai orang tua, bu, ini ibu nih yang paling penting, bangun jam 3:30 bu, sholat tahajud 4 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, sholat witir 1 rakaat, lalu ambil air di botol, lalu ngomong, mudah-mudahan dengan tahajud saya, hajat saya, witir saya bacakan Fatihah ini air sebanyak 11 kali boleh, 21 boleh, 41 boleh, silahkan niatin air ini mudah-mudahan untuk menjaga keselamatan saya, keselamatan suami saya, keselamatan anak-anak saya. Bacain. Begitu anaknya bangun, kasih minum pertama air Fatihah dari ibu ini. Itu yang paling pokok, Pak. Ya, mohon maaf Pak RT, Mas Ruhi, kalau sudah ada apa-apa Pak Ustadz yang dicari. Datang ke rumah cuman gara-gara anak saya Pak Ustadz, anak saya Pak Ustadz, ya Pak Ustadz, anak saya Pak Ustadz. Saya bilang, bukan di Pak Ustadz pusakanya ada di sono no, yang di pojokan sana tuh pusakanya. Kenapa? Begitu dia hamil, begitu dia melahirkan, langsung Allah kasih keistimewaan, doanya mustajab. Itu orang sana Pak, perempuan-perempuan sana tuh. Hei makhluk perempuan, dengar enggak? Dengar apa enggak? Dengar apa enggak? Air Pak Ustadz, airnya Pak Kiai, airnya ulama, airnya orang soleh itu tidak menyembuhkan. Istilahnya kalau Bapak minta air ke Pak Ustadz itu sama seperti orang sakit emah minum milanta, reda sesaat tapi tidak menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Mak. Airnya mak yang nyembuhin. Mak. Sekali-kali sholat bawa 1 ember tuh air, siramin sama suami yang nggak bangun-bangun subuh ini. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Pak, kalau ngaji sama saya selalu saya saran, pernah disiram nggak Pak? Enggak ya? Pernah disiram nggak bangun subuh? Enggak, berarti betul. Itu perempuan-perempuan solihah. Saya bilang, ambil air 1 ember, ketika sholat malam bacain Fatihah. Selesai bacain Fatihah, air ember ini tuang ke kamar mandi, biar nanti dimandiin sama keluarga semuanya air Fatihah. Begitu saya suruh. Bapak-bapak mau urusan cari duit aja yang banyak, biar yang ono tenang gitu maksudnya. Ya, jelas apa tidak? Tugas bapak-bapak apa? Cari duit aja udah, kasih duit selesai itu orang. Ya, itu yang paling pokok tuh Pak. Kalau itu berdoa, insya Allah doain Bapak, amin, amin, ya Rabbal. Satu ya, bicara tentang Nabi Ibrahim, tentang pengorbanan. Ayo, saya katakan malam hari ini, berkorbanlah supaya tidak jadi korban. Orang yang berkorban takkan mungkin jadi korban. Kenapa kita sekarang nggak jadi korban? Karena emak kita dulu sudah berkorban, makanya kita nggak jadi korban. Sekarang tugas kita berkorban supaya anak-anak kita nggak jadi korban. Korbankan waktumu,
korbankan tenagamu, korbankan pikiranmu, korbankan lelahmu, korbankan capekmu, korbankan mungkin materimu yang punya materi. Untuk apa? Untuk keselamatan masa depan. Amin ya rabbal amin ya. Ini RT 13 sudah berapa onta? RT sudah 3 onta ini. Kebo berapa kebo? Kebo enggak ada kebo? Hah? Oh sapi aja. Oh mahal ya Allah. Ya insya Allah ya. Saya mah Pak, nih ngomong sedikit ya, saya tahadus bin nikmah kalau saya ini. Saya enggak pernah pesimis dengan blok C itu, subhanallah. Kenapa blok C itu jadi kiblatnya blok se-KSB? Coba bayangkan, begitu Idul Adha, dari Sirajul Huda sampai kepada bulu tangkis pojok itu 17 itu hampir 40 ekor sapi dikurbankan. Kalau satu sapi harganya 25 juta, blok C itu korban 1 miliar. Bayangkan, blok-blok yang lain belum Pak. Blok yang lain kadang-kadang cuma dapat 6 ekor satu blok. Bahkan ada blok yang cuma 1 ekor satu blok. Ada yang satu blok cuma 2 ekor. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah pesimis kayak Mas Ruhi. Insya Allah Nurul Falama dapat 30 ekor insya Allah. Satu gang kasih 3 ekor tuh, makan tuh semuanya tuh, habisin tuh daging. ya insya Allah. Ya, kalau 30 ekor ya, kalau 30 ekor nggak usah dikurban di lapangan, bawa aja ke gangnya masing-masing, biar sibuk di gangnya masing-masing. Ya Pak, ayo. Enggak, saya tidak. Kalau berkorban yang sapi besok, kambing besok, itu bagian ibadah Bapak. Yang lebih saya omongkan adalah berkorban. Ayo berkorban untuk keselamatan keluarga kita di akhirat nantinya. Amin ya rabbal. Ya Bapak muslihin sekarang mengajarkan pengorbanan kepada anaknya. Nak, hidup itu tidak mungkin mulus-mulus aja nak. Hidup itu dengan pengorbanan dan perjuangan. Diajarkan berkorban nak, seperti inilah pengorbanan itu supaya kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Alhamdulillah. Ya, tadi dapat berapa tas tadi? Doh, itu hasil berkorban loh. Itu ngajarin kepada anak, ngorbanin ini. Bapak kalau ingin dapat setas lagi, korbanin lagi itu ya. Ujungnya korbanin lagi, jangan semuanya. Ya setelah itu dimodifikasi yang bagus gitu loh ya. Ya itu mengajarkan pengorbanan. Nak, berkorban. Setelah dia berkorban dapat apa tadi? Subhanallah. Ya nggak usah dilihat isinya lah, yang penting anugerahnya. Subhanallah. Dan itulah dia. Ya, tidak ada kesulitan nak, kecuali setelah kesulitan itu ada kemudahan. Hari ini kau nangis, besok kau tertawa. Hari ini kau tertawa, hati-hati, jangan-jangan besok kau menangis nak. Tangis, tawa itu akan terus mengikuti kehidupan kita. Kata Imam Syafi'i, wala husnun yadumu wala sururun wala usrun alaika wala roho. Tidak ada tawa abadi, tidak ada tangis abadi, tidak ada bahagia abadi, tidak ada sedih abadi. Semuanya akan bergantian. Ketika malam hari ini kita melihat bulan sabit, yakinlah 15 hari akan datang kita akan melihat indahnya purnama. Kalau malam hari ini kita biasa melihat purnama, maka 15 hari akan datang kita akan melihat sabit kembali. Hidup itu terus bersiklus seperti itu. Artinya apa? Dunia ini bukan tempat kenikmatan, dunia ini bukan tempat bersenang. Senang, ini terakhir, kalimat saya terakhir. Apa? Dunia ini tempat Nabi Adam dikeluarkan dari tempat kenikmatan surga. Dunia ini tempat Nabi Nuh dicaci maki oleh umatnya. Dunia ini tempat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Dunia ini tempat Nabi Ayub dengan segala penyakitnya. Dunia ini tempat Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun.
Dunia ini tempat Nabi Yusuf dibuang ke sumur lalu dijual dari penjara. Dunia ini tempat Nabi Isa dikejar-kejar mau disalib. Dunia ini tempat Rasulullah diboikot, dicaci, dimaki, diusir dari Mekah, bahkan mau dibunuh sampai beliau hijrah ke Madinah. Artinya apa? Orang-orang yang saya sebutkan tadi itu semuanya orang-orang istimewa yang di backup langsung oleh Allah. Ternyata hidupnya juga penuh dengan lika-liku. Terus Pak Ustadz hidupnya pengen lurus-lurus aja, mimpi kali ya. Jadi kalau sedih-sedih sedikit itu wajar ya Pak ya. Ujian rumah tangga ada sedihnya, wajar apa tidak? Iya. Suami istri berantem itu wajar. Yang nggak wajar itu bukan suami istri mesra. Nah itu yang nggak wajar. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Sekali lagi nih, suami istri berselisih paham berantem itu wajar. Yang tidak wajar bukan suami istri mesra. Ayo ente, ayo ente di dia. Lamun di dia tak ayo, di itu. Jelas apa tidak? Insya Allah ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Muslihin sekeluarga, mudah-mudahan berkah semuanya ya. Kita yang hadir semuanya berkah semuanya, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hada, astaghfirullah li walakum, ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.